Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Yasurruna bihadzal liqa' fi hadhihi al-lailah laula akhtatu akhiru liqa'ina fi hadzal majlis fi tarikh al-20 min syahri November fi 'am al-madi wal an September. Saya pun sanatan lam naltaqi bikum fi hadzal majlis. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pelajaran daripada pelajaran yang kita baca, semangat menuntut ilmu agama, yang mana kita membaca sebuah warisan terbaik daripada karangan tulisan karya Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala yang berjudul Kitabul Ilm, kitab ilmu. Ini adalah senjatanya para penuntut ilmu yang senantiasa akan membakar semangat jiwa-jiwa yang rindu akan ilmu. Yang di tahun kemarin, pelajaran bukan di bulan yang lalu, di tahun kemarin kita masuk pada fasal yang kedua, al-asbabul mu'ayyinatu ala talabil ilmi, sebab-sebab yang membantu kita di dalam menuntut ilmu agama. Maka mungkin yang kelas 1 nggak ada catatannya, yang kelas 2 punya, karena pertemuan tahun kemarin. Al-asbabul mu'ayyinatu ala talabil ilmi katsirah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, sebab-sebab yang membantu, yang mendorong seorang menuntut ilmu menjadi lebih semangat itu banyak sekali. Nadhkuru minha, kami akan menyebutkan beberapa. Dan kita telah membahas poin pertama namun belum selesai. Awal at-taqwa. Ya. Yang pertama dan paling utama, bagaimana seorang akan terbantu kualitasnya, semangatnya di dalam menuntut ilmu agama terkhusus. Yang pertama adalah at-taqwa, takwa. Dan ini sudah kita baca sebagian penjelasan daripada Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wa hiya wasiyatun, itu merupakan wasiat, ya, wasiatullah lil awwalina wal akhirina min ibadihi
ibadih. Merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan terakhir dari hamba-Nya. Dan juga wahia ainal wasiatur rasul li ummati sallallahu alaihi wasallam, dan wasiat takwa juga merupakan wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak kesempatan ketika diberikan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang pertama adalah at-taqwa. Kemudian kita sampai pada poin ketika Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan wa makna taqwa an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafu wiqayatan takihi minhu, wa taqwa al-'abdu rabbah an yaj'ala bainahu wa baina man yashahu min rabbihi wa sukhtihi wiqayatan takihi min talik bi fi'li ta'atihi wa ijtinabi ma'asihi. Adapun makna takwa oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yaitu seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar memperhatikan apa yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengannya Allah akan menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan. Wa taqwal 'abdu rabbah, dan takwa seorang hamba kepada Allah yaitu menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang ia takuti, bagaimana dia takut terhadap marahnya, takut pada murkanya, sehingga dengan dia berada di posisi tersebut dia akan senantiasa mendapatkan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara apa? Bi fi'li ta'atihi wa ijtinabi ma'asi. Maka karena dia merasa bahwa di sana ada yang ia takuti, di sana ada yang ia khawatirkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau Allah marah? Bagaimana kalau Allah murka? Dia sangat takut. Maka dia pun akan manut kepada Allah dengan senantiasa mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Azza Allah wa iyyakum. Maka sangat benar sekali bagaimana ketakwaan itu, ketakwaan seseorang menjadikan tingginya posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita semuanya di mata Allah siapa yang paling tinggi? Mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia, ya, inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian, di antara kita semuanya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna taqwa ahyanan taqtarinu bil birri. Ketahuilah jemaah sekalian, kadang kita melihat kalimat takwa itu bersanding dengan kalimat albir. Fayuqal bir wa taqwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kalian di atas albir dan at-taqwa. Ya, di situ Allah menyandingkan kalimat at-taqwa setelah albir. Wa taratan, kadang-kadang tuzkar wahduha, Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satu di antara keduanya. Disebutkan albir saja, disebutkan at-taqwa saja. Fa in qurinat bil birri sara al-bir fi'lal awamir wa taqwa tarkan nawahi. Kalau demikian,
Antara albir dan at-taqwa kalau disejajarkan, ya, maka artinya albir adalah perintah melaksanakan kebaikan dan takwa maksudnya adalah perintah untuk meninggalkan larangan-larangan. Jadi bagaimana menerjemahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Maka tolong-menolonglah kalian ketika kalian melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan tolong-menolonglah kalian ketika kalian harus meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Azza wa Allah wa iyyakum jami'an. Wa idza afradat sarat samilatan ta'ufu fi'lal awamir wajtinaban nawahi. Adapun ya kalau sendirian tidak disebutkan dua, maka satu sama dengan dua, yaitu apa? Fi'lal awamir wajtinaban nawahi. Albir itu juga melakukan perintah, meninggalkan larangan. Begitu pula at-taqwa, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Di dalam bahasa yang lain disebutkan sebagaimana al-Islam wal iman. Idza ijtama'a iftaraqat wa idza iftaraqat ijtama'a. Jadi maknanya demikian. Jadi ketika dia datang sendiri-sendiri, maka artinya albir at-taqwa adalah melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tapi kalau dia datang berbarengan, sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka albir artinya fi'lal awamir, wat taqwa adalah tarkan nawahi. Albir melakukan ketaatan kepada Allah, sedangkan at-taqwa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakarallahu fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, annal jannata 'iddat lil muttaqin. Bahwasanya surga telah diciptakan Allah dan disiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. 'Iddat lil muttaqin. Fa ahlut taqwa hum ahlul jannah. Maka ahlul taqwa mereka adalah ahlul jannah. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya bagian daripada ahlul jannah, ahlul taqwa. Walidzalika yajibu 'alal insani an yattaqi Allah azza wa jalla imtithalan li amri wa talaban li thawabihi wan najata min iqabih. Maka oleh karena itu wajib bagi manusia, yaitu kaum muslimin dimanapun berada, untuk dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya, guna mencari pahala yang dijanjikan dan selamat dari azabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jikalau engkau bertakwa kepada Allah, engkau akan mendapatkan berbagai hal berikut ini. Yang pertama, Allah akan menjadikan kalian furqana. Yang kedua, Allah menjadikan yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Allah hapuskan bagi kalian dosa-dosa kalian. Kemudian yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian.
Wallahu dzul fadlil 'alim. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah taala al-Utsaimin wa hadhihi al-ayah yaqul wa hadhihi al-ayah fiha thalathu fawaid muhimmah. Ayat ini surat Al-Anfal ayat 29 ada 3 faedah yang penting. Faedah yang pertama yaitu faedah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-faedatul ula yaj'al lakum furqana. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian yang bertakwa kepada Allah furqana. Yaj'alakum ma tufarriquna bih bainal haqq wal batil. Allah jadikan kalian yang bertakwa bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa bainal dharran nafi. Mana ini yang menjadikan hal yang madarat dan yang bermanfaat. Wa hadha yadkhulu fil ilmi bihaitsu yaftahu Allah atau yaftahu Allah 'ala al-insan min al-ulum ma la yaftahu li ghairihi. Fa inna taqwa yahsulu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilm wa ziyadatul hifz. Maka daripada itu sesungguhnya takwa menjadikan seorang mendapatkan tambahnya hidayah, tambahnya petunjuk, wa ziyadatul ilm, tambahnya ilmu, wa ziyadatul hifz, dan tambahnya menjaga Allah. Maka para santri khususnya ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan takut untuk apa? Ketika belajar tidak mendapatkan ilmu. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ilmu kepada orang yang bertakwa. Ya. Allah akan berikan petunjuk dan Allah akan berikan penjagaan. Bagaimana di sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidahu tujah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Nah, walidada yadhkur atau yudhkar 'an Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala. Maka Syekh Ibnu Utsaimin memberikan sebuah contoh tentang bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala suatu hari beliau berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi." Ya, Imam Syafi'i seorang imam besar yang kita kenal juga punya guru. Ya. Karena siapapun imam besar, siapapun penuntut ilmu yang mahir, siapapun penuntut ilmu yang masyhur, pasti dia menuntut ilmu dari orang-orang sebelumnya yang besar. Semangat dalam menuntut ilmu bersama para gurunya. Maka di antara gurunya beliau namanya Imam Waqi'. Imam Syafi'i mengeluhkan suatu waktu tentang hafalannya. Hafalannya agak runyam, agak susah, agak jelek. Ya, kata Imam Syafi'i, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi." Aku curhat kepada guruku Imam Waqi' tentang ya rusaknya hafalan, jeleknya hafalan. Waktunya setoran susah. Bukan enggak ngafal, tapi menghafal tapi susah. Kalian merasakan hal tersebut? Menghafal tapi susah. Bukan gak ngapal ya, gak ngapal juga apa. Tapi subuh merem, gak hafal ngerti. Ya. Menghafal, baca, tapi gak hafal. Dengarkan. Ini Imam Syafi'i, Masya Allah. Fa'arsadani ila tarkil ma'as. Sang guru menunaikan kewajiban sebagai seorang guru yang dimintai hak seorang murid meminta nasihat. Dan ini termasuk hak seorang muslim yang harus ditunaikan. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Hakul muslim 'alal muslim sittun." Hak seorang muslim yang harus ditunaikan ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu berpapasan, ucapkan salam. Terus, wa idza da'aka fajibahu.
kalau sampai diundang datang. Yang ketiga ini, wa idzastansahaka fansahhu, atau fi riwayat fansahha. Kalau kamu didatangi dan dia minta nasihat kepadamu, nasihati. Dan ini apa yang dilakukan oleh Imam Waqi terhadap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i curhat, wahai guru, hafalanku kok wangel ini, rusak. Maka Imam Waqi memberikan nasihat kepadaku, kata Imam Syafi'i, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i dinasihati apa? Tinggalkanlah kemaksiatan. Berarti yang merusak hafalan itu apa tadi? Kemaksiatan. Ya, kemaksiatan tersebut bisa merusak hafalan. Wa qala i'lam bi annal ilma nurun. Ketahuilah wahai Syafi'i, ya, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yutahu li'asid. Dan ilmunya Allah, cahayanya Allah, Allah tidak berikan kepada seorang yang bermaksiat. Ini berarti kita mendapatkan apa? Tips. Di saat kita sulit menghafal, kita harus introspeksi diri. Barangkali tadi pas bangun tidur jungkrane temene dosa apa Pak? Sehingga pas habis subuh hafalan sulit. Iyalah jungkrane. Tadi malam yang pas temannya tidur, opone dijupuk. Mencuri dosa apa enggak? Dosa. Yo gak apa-apa. Karena dosa dan dosa dan dosa. Azmi Allah wa iyyakum. Maka ini ibrah yang luar biasa bagi kita. Bagaimana sekelas Imam Syafi'i yang diberikan nasihat oleh sang gurunda Imam Waqi, bagaimana hafalan ini biar kuat dengan cara meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala syakka anna al-insan kullama izdada ilman izdada ma'rifatan wa furqanan bainal haqqi wal batil wad dar wan nafi'. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya manusia ketika bertambah ilmu pada dirinya, maka bertambah pula pengetahuannya, ya, wa furqanan, dan furqannya, dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang mudarat dan yang bermanfaat. Wa kadzalika yadkhulu fi ma yaftahu Allahu 'ala al-insan min al-fahm. Ya. Dan begitu pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan pada diri manusia dengan memberikan apa? Pemahaman kepadanya. Ketika seorang faham tentang agamanya, seorang faham tentang ilmu yang ia pelajari, maka itu adalah ciri daripada dia diinginkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalilnya? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka dia akan difahamkan terhadap agamanya. Bagaimana mungkin dia faham tentang agamanya kalau tidak diberikan kesempatan menuntut ilmu? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan waktu, yang waktu ini terus bergeser, terus maju, dan tidak akan pernah terulang kembali. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Sisa-sisa yang Allah berikan untuk kita semua ini dalam keadaan bisa mengandung ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna taqwa sababun liquwatil fahm. Karena takwa merupakan sebab daripada kekuatan pemahaman seseorang. Wa quwwatul fahm yasulu biha ziyadatul ilm. Dan kekuatan pemahaman didapatkan apabila tambahnya ilmu. Fa inna katara rajulain, maka dan kau pernah melihat
dua orang yafadhani ayat, sama-sama menghafalkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yastati'u ahaduhuma an yastakhrija minha thalathata ahkamin wa yastati'u al-akhar an yastakhrija akthar min hadha bihasabi ma ataahu Allah min al-fahm. Sama-sama kelas 3, kharrij hadhil ayat, ya, keluarkan istinbat faedah dari ayat berikut ini. Maka fulan yang pertama dia menjawab 3 faedah. Fulan yang kedua menjawab 2 faedah. Ada fulan ketiga menjawab 5 faedah. Kok bisa? Belajarnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 bareng, kitabnya sama. Begitulah Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Walaupun sama-sama menghafal di waktu yang sama. Sama-sama belajar di waktu yang sama. Dan yang memberikan pemahaman ini semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemahaman ini bisa didapatkan lebih banyak lagi semakin seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menggarisbawahi dan mengulang lagi. Fattaqwa sababun li ziyadatil fahmi. Maka takwa itu merupakan sebab untuk menambah pemahaman kita. Wa yakunu fi dzalika aidan al-farasah. Allah yu'ti al-muttaqi farasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Ya. Takwa itu selain menambahkan, ya, kefakihan seseorang, pemahaman yang luar biasa bagi seseorang. Ya, Syekh Nurul juga menyebut takwa yang seseorang itu juga membuat seseorang mempunyai firasat yang baik. Ya. Kalau Nabi itu kan mendapatkan wahyu, tapi banyak orang soleh mendapatkan biasanya orang nyebut dengan ilham. Ya. Syekh Nurul kan menyebut dengan apa? Firasat. Jadi kalau kamu dituturi sama bapakmu, ya, bapakmu kan orang soleh. Pak, aku izin arep dolan rono ya. Ojo nek ketok air udan, manuto. Bapakmu gak ngerti udan ora gak ero, tapi bisa jadi firasat bapak adalah firasat yang benar. Itu contoh. Atau hal yang lain terhadap guru kita misalnya. Kita minta izin untuk apa, ya, kemudian dikatakan jangan ini waktunya bukan seperti itu, kembali ke kelas dan seterusnya. Dan demikian, ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain diberikan kefakihan di dalam memahami agamanya, juga dapat apa? Firasat atau firasat yang baik, yang itu menjadi sebuah keistimewaan bagi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara manusia. Azza Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian langsung kita lanjut al-faidatu tsaniyah. Faedah yang kedua dari surat Al-Anfal ayat 29 tadi, dan disebutkan ada 3 faedah yang penting bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yaj'al lakum furqan. Al-faidatu tsaniyah wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Qala Syekh Utsaimin, wa takfirus sayyi'at yakunu bil a'malis salih. Dan penghapusan dosa-dosa atau kejelekan-kejelekan itu terjadi karena amal saleh yang kita lakukan. Fa innal a'mal salihah tukaffirul a'mal sayyi'ah. Karena amal saleh yang kita lakukan, dia akan menggeser atau menghapus amal-amal sayyi'ah kita. Dan ini banyak sekali sabda Nabi SAW atau hadis-hadis yang mendukung tentang hal tersebut. Di antara yang Syekh membawakan sebuah hadis, kama qala Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah
Wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu ya, dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Itu adalah waktu yang mana di tengah-tengah situ, di antara sholat kita punya dosa, maka bisa terhapus karena sholat 5 waktu yang kita lakukan. Atau al-jum'ah ila al-jum'ah, ya, yaitu apa? Pekanan ini yang kita tunaikan pada hari Jumat, yaitu sholat Jumat sampai sholat Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berikutnya. Nabi menyebutkan kafaratun lima bainahum. Dari waktu-waktu yang disebutkan tadi, maka kebaikan dan amal saleh yang kita lakukan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara 2 waktu tersebut. Syaratnya apa? Majtunibatil kaba'ir, selama dijauhi dosa-dosa besar. Ya. Lalu terus dosa besar pripun? Bagaimana hilangnya dosa besar? Berarti dosa besar tidak cukup kita hapus dengan menghapus dengan amal soleh. Misal, ini kalau di dunia pesantren yang mungkin terjadi tapi ya sekarang mungkin enggak. Soal pencurian. Ada seorang santri mencuri barang temannya. Terus dia ingat as-salatul khams wal jum'ah ila jum'ah kafaratun lima bainahum. Malam mencuri, pagi langsung sedekah. Alhamdulillah dosaku diampuni. Diampuni tidak? Tidak, karena mencuri termasuk dosa besar dan hukum Islam apa? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Mencuri itu masuk dalam kategori hukuman potong. Jadi dosa besar dan ancamannya. Terus bagaimana tobatnya fulan dari mencuri tadi? Karena ini ada hukum dari manusia, yang pertama kembalikan. Beda loh ya, dosanya seorang mencuri dengan dosanya seorang yang kemarin tidak puasa Ramadan. Kalau dia tidak berpuasa Ramadan, dia dosa dengan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tapi kalau dia dosa mencuri, dia ada hubungannya dengan temannya, maka dia harus minta maaf, minta halal. Saya kemarin nyuri duitmu 10.000, tak kembalikan. Halalkan. Kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal kaba'ir la budda bitaubah. Dari catatannya apa? Dosa besar kita harus bertaubat. Azza Allah wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, wa qala Rasulullah SAW, al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Ya, dari umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Sekali lagi tadi apa? Dosa-dosa kecil. Dosa besar bagaimana hilangnya? Dengan bertaubat. Fal kaffaratu takunu bil amali salih. Wa hadha yani anna al-insan idza taqallaha sahalallahu lahu al-a'mal as-salih allati yukaffiru Allahu biha. Maka karena amalan-amal saleh ini tadi ya merupakan penghapus dosa-dosa atau as-sayyi'at, maka bagi manusia jikalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mudah lebih banyak beramal saleh. Karena orang yang bertakwa itu akan mudah dan dimudahkan Allah untuk beramal saleh. Yang dengan amal saleh tersebut Allah akan hapuskan dosanya. Ingat, dosa apa? Dosa kecil. Dosa besar dengan bertaubat. Puasa Ramadan kemarin nggak puasa, gimana tobatnya? Ya segera mengqadha puasa.
Terus al-faidatu tsalitsah. Ya, faedah yang ketiga daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat 29 tadi, wa yaghfir lakum bi an yassirakum lil istighfar wat taubah. Fa inna hadza min ni'matillahi 'alal 'abd an yassira lil istighfar wat taubah. Faedah yang ketiga yang didapatkan oleh orang yang bertakwa kepada Allah adalah Allah mengampuni dosanya, yaitu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, yaitu ia dimudahkan dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dimudahkan untuk apa? Minta ampun kepada Allah dan bertaubat. Orang yang bertakwa maka hatinya sangat lembut. Ketika dia tergelincir sedikit, dia akan segera kembali kepada Allah. Dia akan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza min ni'matillahi 'alal 'abd. Seorang yang dimudahkan untuk bertaubat, seorang yang dimudahkan matanya bisa meneteskan air mata tatkala ingat akan pelanggaran dan dosanya. Ini sebuah nikmat, ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang hamba dengan dimudahkan minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika kita benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berapapun besar dosa yang kita lakukan, berapapun pelanggaran yang telah kita kerjakan, maka kita tidak merasakan apa-apa. Ya. Kita tidak merasa berdosa, tidak merasa takut kepada Allah. Tapi seorang yang dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala dia melanggar, maka dia akan merasa aku melanggar ini terpaksa, aku melanggar ini karena sesuatu, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa mudahnya kita beristighfar, mudahnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Azza wa iyyakum. Ini hal yang membantu seorang penuntut ilmu ada semangat dalam menuntut ilmu. Yang pertama apa? Bertakwa kepada Allah. Yang kedua, saniyan al-muthabaratu wal istimraru ala talabil ilm. Al-muthabar itu pasnya itu bahasa Jawa, Ustaz Baris. Kalau bahasa Indonesia mungkin istiqomah, konsisten. Kalau bahasa Jawa itu pas mempeng. Nah, ini Jawa apa ya? Mempeng, tawanan lah sih nama. Al-musabar, wal istimrar, dan terus menerus untuk menuntut ilmu. Mondok itu kan belajar. Belajar sampai kapan? Mondok sampai kapan? Sampai mati. Belajar sampai mati. Nah, azza Allah wa iyyakum. Syekh menyebutkan, yata'ayyan ala talibil ilmi ini an yubaddil al-juda fi idrakil ilmi was sabr alayhi wa an yahtafidha bihi ba'da tahsilih fa innal ilma la yunadi rahatil jism. Telah jelas bagi penuntut ilmu, kalau dia sudah berazam, aku berazam menjadi santri Ma'had As-Sunnah, berarti bagaimana dia selalu konsisten. Yo peraturan yang As-Sunnah piye, jadwale piye, ya. Jangan pura-pura lupa jadwal. Biasanya ya baru liburan, Ustaz setor apa enggak? Padahal jadwalnya setor. Padahal kelas 3. Ustaz setor enggak? Luanya setor ya Ustaz? Setor. Jadi apa? Seorang penuntut ilmu telah berazam kepada Allah, maka dia harus apa? Terus sungguh-sungguh semangat dan konsisten di dalam menuntut ilmu. Wassabru alaihi, dan dia sabar. Wa an yahtafidha bihi ba'da tahsili, kemudian menjaga ilmu tersebut tatkala dia sudah dapatkan.
Menuntut ilmu berat kan? Yang kelas 3. Sekalian udah 3 tahun di sini. Menuntut ilmu itu berat kan? Dibilang berat, ya berat. Ya. Apalagi di pondok. Ya. Sebelum subuh sudah dibangunkan. Ya. Kemudian murajaah. Habis subuh harus buat hafalan baru. Kemudian setor. Itu bagian dari perjuangan kalian. Berat kan? Berat. Maka sesuatu yang kita dapatkan harus dijaga. Ya. Kalau waktunya murajaah ya murajaah. Hadza syai'u an yahtafidha bihi ba'da taslim. Ya. Kalau kita sudah dapatkan dijaga ya. Dan terus nambah dan fa innal ilm, karena ilmu Allah la yunalu bi rahatil jism. Tidaklah didapatkan seorang dengan cara apa? Roha, berleha-leha. Ya. Habis subuh Al-Qur'annya dibuka, enggak dibaca. Hafal enggak? Ya udah hafal, enggak dihafal, dibuka kok ya. Malam waktunya murojaah, bawa buku semua santas, tapi terus ngobrol. Bisa enggak murojaah? Enggak bisa. Azza Allah wa iyyakum. Fa'asnul muta'allimu jami'at turqi al-musalah ila ilmi wa huwa muthabun 'ala. Maka seorang penuntut ilmu dia harus terus-menerus konsisten mencari jalan-jalan bagaimana dia mendapatkan ilmu. Ya. Dan dia mantap terhadap ilmunya. Karena kadang antara satria satu dengan satria lain itu berbeda cara murojaah malam. Ada yang sukanya bacanya kencang, betul. Ada yang nggak mau rame, Ustaz, nggak bisa murojaah. Maka kalian harus bisa menetapkan pada diri kalian, intinya kalian bisa murojaah yang terbaik buat kalian. Itu yang kalian lakukan. Padahal pesantren sudah memberikan apa? Memberikan waktu dan ruang dan kebebasan. Pokoknya habis sisa murojaah. Ya, saya teringat dulu ya 15 tahun yang lalu waktu di kampus. Jadi saya ini tipe murojaah yang kalau baca ini kencang. Biasanya saya menguasai kelas sendirian atau ada orang yang suka baca yang ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala bisa kelas buyar yang lain. Jadi ada sahabat saya qadarullah dia enggak naik kelas. Bilangnya, "Oh, aku gak baik gara-gara ngalamin lek belajar motor buatan. Dulu nanti mungkin banter nyapon yang cedekku kudune ngalih kan begitu." Jadi kalian juga begitu. Jadi itu saya ingat. Makanya ini saya sampaikan pada antum semua. Jadi kalau yang suka bacanya kencang, nyuwun saya sama temannya. Mas, aku mau kalian banter loh. Gak sampai terganggu, kok gak buka aku kok. Bukan alasan. Azza-Allah wa iyyakum. Nah, kemudian 5 tahun Nabi Sahih Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Anwar Samui sampai jam 9 loh. Ya. Ustaz Anwar Samui sampai jam 9 ya. Saya lihat live-nya itu Ustaz Anwar Samui lupa loh. Mosok aku sedih setahun pisan loh. Setahun pisan. Nah, kita lanjut dulu pokoknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sahih Muslim, sebuah hadis yang sering kita dengar. Apa? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu yang tidak lain, siapa yang menempuh suatu jalan yang tidak lain adalah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi dia akan mendapatkan surga lebih cepat, mendapatkan surga lebih tepat. Kenapa? Karena tahu jalan menuju surga. Mana hal-hal yang mendekatkan ke surga dan mana hal-hal yang menjauhkan dari surga. Karena dia belajar dan belajar maka dia tahu, sehingga dia lebih cepat dan lebih tepat masuk
sunnah. Falyuthabir talib al-ilm wa yajtahid wa yashar al-layali. Ini nasihat Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dan benar kita rasakan nasihat ini ya masih bisa dilakukan atau bisa dilakukan itu ketika kita masih menjadi santri. Apa itu? Dan sungguh-sungguhlah, konsistenlah wahai para penuntut ilmu, ya, bersungguh-sungguh di dalam belajar ini. Washar layali, dan hidupkan malam-malam kalian dengan belajar. Ya, kalian kalau sudah menikah ceritanya beda. Ya, kalau sudah punya anak beda lagi. Anaknya satu beda dengan anaknya dua beda dengan anaknya tiga, istrinya satu beda dengan istrinya dua, beda. Ya, jadi kalau kita masih santri, ini adalah kualitas paling terbaik untuk melakukan nasihat-nasihat syekh. Ya, di antaranya apa? Saharal layar. Kita bisa semalaman menghafalkan kitab, bisa semalaman murojaah kitab. Wallah, itu merupakan pengalaman nikmat yang terbaik, yaitu ketika kita belajar di pondok. Dan itu kalian akan ingat nanti ketika datang waktu sibukmu, ya Allah, ternyata di as-sunnah dulu itu merupakan waktu yang terbaik untuk memperbanyak ilmu sebelum masa itu datang. Maka sekarang saya ingatkan para santri khususnya untuk bagaimana kalian bisa totalitas terbaik, ya, berikan yang terbaik untuk diri Anda sendiri, bagaimana menuntut ilmu yang terbaik. Wa yada'anhu, kemudian Syekh Utsaimin yang terakhir ya, wa yada'anhu, berpesan pada kita, dan tinggalkan kullama yasrifuhu aw yushidu an talabil ilm, semua yang mengganggu konsentrasinya menuntut ilmu. Mengganggu konsentrasinya menuntut ilmu. Contoh, di sini dibolehkan masak toh. Ya. Masak toh. Bermisah, nggak bisa masak, mengganggu tidak? Ganggu, berarti nggak usah masak. Toh sudah dimasak. Itu contoh hal-hal yang mengganggu. Sore, waktu yang murojaah, saya tadi lihat ada yang main, ada yang belajar, ada yang mandi. Main secukupnya, selebihnya buatlah belajar, jangan buat main semua. Jadi semua yang mengganggu, ya, kualitas belajar kita, maka kita tinggalkan, minimal dikurangi. Azanallahu wa iyyakum jami'an. Walisalaf, dan lembar berikutnya adalah sebuah contoh para salaf, para ulama bagaimana gigihnya dalam menuntut ilmu. Saya ambil satu saja singkat, ya, bagaimana kisah tentang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala dulu di zaman itu, ya, disebutkan Mekah ini kalau tidak ada sesuatu yang dibanggakan kecuali Abdullah bin Abbas, ya, maka sudah cukup. Jadi Abdullah bin Abbas ini pertama yang membuat kelas, karena Abdullah bin Abbas ini seorang ulamanya para sahabat, seorang yang cerdas di dalam segala bidang ilmu. Siapa yang belajar fikih masuk, siapa yang belajar hadis masuk gantian, siapa yang belajar adab gantian keluar. Ya, seperti kampus, tapi dosennya satu, Abdullah bin Abbas. Bagaimana beliau cerdas itu, bagaimana beliau semahir itu, bagaimana beliau sepintar itu, disebutkan di antara usaha dan jerih payah beliau di dalam menggali hadis, yang padahal beliau adalah ahlul bait, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan annahu, ya, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu anna suila bima adrakal ilm. Wahai Abdullah bin Abbas, bagaimana caranya panjenengan mendapatkan ilmu yang luar biasa? Qala bilisanin sa'ulin
wa qalbin aqulin wa badanin ghairi ma'unin. Ya. Yang pertama, seorang menuntut ilmu itu tidak boleh malas bertanya, gampang bertanya. Kalau tidak bisa bertanya, bilisanil sa'ul. Abdullah bin Abbas tidak malu bertanya, ya, suka bertanya terhadap sesuatu yang belum diketahui. Kemudian waqal bin aku, hatinya selalu apa? Terbuka di dalam menuntut ilmu, ya, selalu terbuka di dalam menuntut ilmu, seakan-akan hatinya bisa menjadi akalnya. Wa badan ghairi ma'um, kemudian badan yang siap, ya, badan yang tidak letih, yang tidak apa, tidak siap. Jadi badan ini, jism ini, tubuh kita juga harus mendukung. Maka kalian kalau dapat satu dari orang tua kalian, jangan semua dibelikan jajan, belikan suplemen, madu, ya, batu sauda, dan lain sebagainya. Karena aktivitas santri itu juga berat. Jangan tuh berjajan tok, sak lemari sini ciki tok, ya, ditambah apa? Madu dan sebagainya. Untuk apa? Agar badan kita tetap fit, tetap terus belajar kuat. Wa anhu aidan, suatu waktu, ini terakhir ya, masih kisah tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Abdullah bin Abbas suatu waktu mendengar ada sebuah hadis yang dia belum pernah mendengar, dan hadis itu dimiliki oleh seseorang. Fa'ati babahu, maka aku mendatangi, ya, rumahnya. Fa'atawassadu wida'i abad, tapi didapati pintunya tertutup. Sang pemilik hadis pintunya tertutup. Maka Abdullah bin Abbas menggelar ridahnya, mungkin apa ya, bahasa kita mungkin sarungnya, sorbannya, untuk istirahat di depan rumah orang tersebut. Yang pada waktu itu beda dengan sekarang. Kalau kita di Mekah, di Madinah banyak hotel, ya. Walaupun banyak hotel, kalau kita di luar hotel panas kan? Ya panas. Ya. Sampai apa? Tasbirur riyah 'alayya minat turab. Karena anginnya kencang, ya. Sampai apa? Mandi debu. Abdullah bin Abbas mandi debu gara-gara apa? Menunggu tuan rumah di dalam belum keluar. Diketok tidak, karena waktunya istirahat. Ini juga perhatian buat santri. Saya sampaikan ke santri, jam 2 siang, ya, Ustaz, 3 Ustaz rumahnya tertutup. Kalau nggak dapat nggak usah diketuk, karena waktunya istirahat. Abdullah bin Abbas memberikan contoh pada kita, ya, bukan mau minta, mau belajar, mau mengambil satu buah hadis. Sampai demikian Abdullah bin Abbas, ya, alayhi minat turab. Kemudian fayaqul, ketika tiba waktunya, yang punya rumah ini membuka pintu, mendapatkan Abdullah bin Abbas di depan rumahnya dengan keadaan yang demikian tadi. Fayaqul ya bna ammi Rasulillah, ma ja'a bik ala arsalta ilayya fatik. Ini pun sebuah jawaban, sebuah ucapan para sahabat Nabi SAW kepada ahli baitnya Rasulullah SAW, ya, kepada keluarganya Rasulullah SAW. Ya, wahai anak paman Rasul, ada apa gerangan panjenengan datang kemari? Bukankah kau bisa nyuruh orang, ya, kau panggil aku akan datang kepada panjenengan, ya, ala arsalta ilayya fatik. Kamu kok gak nyuruh sopo lho? Engko aku teko ngene jenengan wis teko teko. Lah sing nyuruh panjenengan. Fa'akun. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ana ahaqqu an ati. Aku adalah orang yang paling berhak mendatangi panjenengan. Kenapa? Karena yang membutuhkan ilmu siapa? Abdullah bin Abbas ingin mendapatkan hadis dari sahabat tersebut.
Maka Abdullah bin Abbas mengatakan demikian, ana ahaqqu an atika fa as'aluhu 'anil hadis. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya tentang sebuah hadis. Kemudian Syekh Utsaimin memberikan catatan, fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tawadhu'a lil ilmi fa rafa'ahu Allah. Itulah Abdullah bin Abbas, teman-teman sekalian. Dia begitu tawadhu'nya di dalam menuntut ilmu, bagaimana perjuangannya di dalam menuntut ilmu. Kemudian Allah angkat derajatnya tinggi azza Allah wa iyyakum jami'an. Semoga apa yang kita bacakan pada malam hari ini menjadi pembakar semangat khususnya para santri Ma'as Sunnah dan siapapun yang mendengarkan pada malam hari ini, baik jamaah sekalian yang hadir ataupun jamaah sekalian yang di luar sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Astaghfiru minkum katsiran idza asabtu fa'ala min Allah wa idza akhtatu fa'ala min jahli wa min asy-syaitan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.